Kita sedang disucikan dalam kehidupan ini dengan karma-karma itu. Tapi otak kita ini yang kadang-kadang susah dikendalikan. Kita hanya menerima yang kita suka dan tidak menerima yang kita tidak suka. Padahal itu takdir kita. Itu adalah kebutuhan kita. 2 kata kuncinya. Apa? Terima dan cintai. Catat itu. Tujuan hidup yang tertinggi itu adalah kebaikan. Bapak Ibu, kita sudah terbiasa dalam hidup ini mencoba mengendalikan sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa kita kendalikan. Lihat semuanya, lihat pada tubuh kita masing-masing. Adakah Bapak Ibu di ruangan ini yang bisa mengendalikan tubuhnya sendiri? Gak bisa. Buktinya apa? Kulit tambah peot bisa dikendalikan? Mata tambah buram bisa dikendalikan? Ayo. Tubuh ini menua secara alami dan tidak ada yang bisa mengendalikan. Perhatikan, tubuh yang terdekat dengan kita saja, kita tidak bisa mengendalikannya. Apalagi orang lain. Oleh karena itu satu pesan saya, supaya tidak kena palang siang, supaya kita tidak terkena jangan-jangan di akhir kemudian, istilahnya Kang Dul mah ya, cerik balilihan, kaduhung gawengan ulin. Karena menganggap hidup ini permainan, gak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sudah banyak tanda-tanda yang dihadirkan Allah ke dalam diri kita, tapi kita gak mau belajar. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu bisa mengendalikan suami ibu? Kenapa itu dikendalikan terus? Bapak-bapak, apakah bapak-bapak bisa mengendalikan istri bapak-bapak? Nah, itu dikendalikan terus. Coba sekarang, lihat saya semuanya. Kendalikan yang bisa dikendalikan dan lepaskan semua yang tidak bisa dikendalikan. Karena kalau kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan lelah dalam hidup ini. Biarkan saja, setiap orang punya karma sendiri-sendiri. Apa yang dia lakukan bukan untuk kita, untuk dirinya sendiri. Sebaliknya apa yang kita lakukan oleh kita juga buat diri kita sendiri. Kenapa ngurusi orang lain yang tidak bisa dikendalikan? Pasangan kita yang terdekat saja tidak bisa kita kendalikan. Lepaskan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita kendalikan? Cuma 3 ibu bapak. Yang bisa kita kendalikan cuma 3. 1 pikiran kita, 2 perasaan kita, yang ketiga sikap dan perilaku kita. Cuma 3. Karena kita bisa mengendalikan pikiran kita yang harus dirubah. Bukan orang lain yang harus dirubah. Kalau ada konflik dengan pasangan, bukan pasangan kita yang harus dirubah. Gak bisa dikendalikan. Rubah cara kita memandang pasangan kita. Sederhananya gini. Ya, oh, tidak mungkin saya dipersatukan dengan pasangan yang ini. Jangan-jangan pasangan ini memang kebutuhan saya. Saya butuhnya orang yang sabar. Saya dikasih orang yang tidak sabar. Karena saya sampai hari ini belum sabar, maka dihadirkan orang yang tidak sabar. Kehadiran orang yang tidak sabar, pasangan saya, untuk menyabarkan diri saya. Yang dirubah sudut pandangnya, bukan dirubah orangnya. Dan hebatnya kalau kita rubah ke dalam, yang di luar juga akan berubah. Kalian itu salah kaprah selama ini. Merubahnya keluar terus. Tidak dirubah ke dalam. Yang disalahkan pihak lain terus. Gak pernah menyalahkan ke diri. Apa yang terjadi? Merasa sudah mencapai apa, padahal gak kemana-mana. Palang siang. Oleh karena itu latih diri dalam kesadaran. Perhatikan saya, latih diri dalam kesadaran. Di luar diri kita tidak ada masalah. Semua masalah adalah reaksi kita terhadap masalah. Bapak Ibu, tadi ada yang pergi ke sini macet? Masalah?
Bukan. Tetapi menjadi masalah macet kalau reaksi kita buruk. Coba latih diri dengan kesadaran. Hadirkan diri kita di situ saat itu. Kalau yang naik mobil, daripada mengeluhkan macet, lebih bagus setel musik. Rebahkan sedikit ke badan ke jok. Dengarkan musik, nyanyi. Nikmati seluruh momen yang ada. Gak terasa tuh macet. Daripada kita terus menerus mengeluhkan macet. Dan muarobah. Macet tidak akan berubah dikeluhkan oleh kalian. Apalagi kalian mukul-mukul kaca. Paling gak pepes mobil maneh. Betul gak? Nah kita ini sering melakukan tindakan bodoh yang semacam itu. Dan itu adalah menangkap angin dengan tangan kosong. Yang ketiga, coba latih ya. Jangan biarkan pendapat orang lain menguasai diri kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk berpendapat. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran batur. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Buat apa kita, pikiran kita, perasaan kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan orang lain tentang kita? Rugi atuh. Dua, perhatikan hadirin. Kalau ada kritik yang membangun dari orang lain, itu artinya orang lain sayang pada kita. Ya sudah, jadikan itu sebagai sarana untuk perubahan diri kita. Tapi kalau ada orang yang menghujat kita, menebar kebencian dengan emosi, dengan kemarahan, keun we antep. Dan geus puguh mah manehna teh keur nganyerikeun dirina sorang. Dan tidak akan menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkannya. Tapi kalau dia itu diizinkan masuk ke dalam perasaan kita, yang rugi kita sendiri. Yang keempat, kenapa di agama, semua agama mengajarkan ingat kematian, ingat kematian. Kita disuruh mengingat bahwa kita akan mati, maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris, itu yang disebut dengan present moment. Makanya ada orang yang menulis tentang the power of now, kekuatan saat ini. Dan buku itu buku yang sangat luar biasa, buku sangat menginspirasi. Bahasa kitanya adalah mengingat kematian, bahasa lainnya adalah the power of now. Lihat saya semuanya. Ketika kita tahu dan sadar bahwa kita akan mati, maka kita tidak mungkin membuang-buang waktu saat ini. Betul? Tidak mungkin. Besok belum tentu saya hidup. Hari ini faktanya saya masih hidup. Saya mau melakukan apa di kehidupan yang sekarang ini? Saya mau melakukan kebaikan apa sama orang lain di kehidupan yang sekarang ini? Saya mau menyenangkan apa pada hati orang lain di kehidupan saya yang sekarang ini? Saya mau memberi apa pada kehidupan di kehidupan yang sekarang ini? Jadi mengingat kematian itu artinya fokus pada saat ini. Orang-orang yang membuang-buang waktu untuk mengerjakan yang tidak ada gunanya. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan yang tidak penting. Dia lupa membicarakan dirinya mau apa. Dia sedang membuang-buang waktu. Dia pikir besok masih ada waktu. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, jangan sekali-kali kau mengatakan besok masih ada waktu. Apa pesannya? Pesannya sederhana, ya. Hiduplah di saat ini. Jangan berpikir bahwa nanti masih ada waktu. Lakukan hal penting. Kapan? Sekarang. Itu pentingnya mengingat kematian itu. Ini malah salah. Mengingat kematian jadi takut. Takut mati. Padahal mengingat kematian itu esensinya adalah kita tidak mau membuang-buang waktu saat ini. Karena besok belum tentu saya hidup.
Kalau di depan mata ada orang yang bisa ditolong saat ini dan kita bisa menolong, tolong saat ini karena besok belum tentu hidup. Itu maksudnya. Paham? Coba dengan pikiran yang semacam itu, apakah kita menangkap angin dengan tangan kosong? Tidak. Ya, kita tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Lanjut. Bapak Ibu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang cuma dua yang harus kita lakukan. Dengarkan kata-kata saya. Ambil kata kuncinya. Terima dan cintai. Ulangi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mau enak mau gak enak, terima dan cintai. Kenapa? Itu adalah takdir kita. Itu adalah karma kita. Kita sedang disucikan dalam kehidupan ini dengan karma-karma itu. Tapi otak kita ini yang kadang-kadang susah dikendalikan. Kita hanya menerima yang kita suka dan tidak menerima yang kita tidak suka. Padahal itu takdir kita. Itu adalah kebutuhan kita. Dua kata kuncinya. Apa? Terima dan cintai. Catat itu. Tujuan hidup yang tertinggi itu adalah kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan adalah kualitas-kualitas yang membantu hidup kita menjadi lebih baik tanpa bergantung kepada pendapat orang lain. Ulangi ya. Kalau kita senang melakukan kualitas-kualitas yang membuat hidup kita lebih baik, lakukan saja. Gak usah mikirin apa kata orang tentang itu. Buktinya kita lebih baik. Kita lebih bijaksana, kita lebih berani, kita lebih adil, pengendalian kita, diri kita lebih bagus, lakukan. Jangan ngikutin apa kata orang. Itu yang disebut dengan kebajikan. Maka jangan fokus di luar itu. Kenapa? Tujuan tertinggi dari kehidupan adalah kebajikan. Tidak perlu keyakinannya apa. Tetapi begitu dia terus fokus pada kualitas-kualitas yang membuat dia tambah baik, tambah welas asih, tambah rendah hati, tambah dirindukan banyak makhluk karena kebaikannya. Fokus pada kualitas-kualitas itu. Jangan berubah dengan apa kata orang tentang itu. Dan yang terakhir pesan saya. Hiduplah sederhana. Dan fokus pada hal yang penting. Lepaskan keinginan untuk lebih. Karena apa? Begitu kita ingin lebih, semua yang dimiliki saat ini tak terasa lagi. Hilang semua rasa syukur. Kesederhanaan hidup terletak pada kesederhanaan kita memikirkan apapun dalam hidup. Jangan dibuat ruwet hidup. Coba, kalau anak tidak lulus ujian, masalah bukan? Dulu masalah. Sekarang kenapa dimasalahkan? Kan kalau ujian itu cuma dua, kemungkinannya lulus dan tidak lulus, dua-duanya juga bagus. Yang tidak lulus berarti disuruh belajar lebih giat lagi. Betul nggak? Terus apa yang salah? Yang salah itu reaksi kita terhadap masalahnya. Karena dimasalahkan terlalu berat, harusnya ketika anak tidak lulus disupport lebih dalam lagi. Bukan dipukuli, bukan dihukum, dikurangi uang jajannya. Sudah dihukum oleh sekolah, dihukum lagi oleh kita di rumah. Tambah tidak bijaksana kita dalam hidup. Justru anak perlu support dari kita. Malah oleh kita juga direndahkan martabatnya. Betul? Coba, ada yang waras itu salah satu. Oke, sampai sini mengerti. Nah, itu adalah pendahuluan dari saya. Jadi pendahuluannya aja sudah 1 jam.
Kenapa saya perlu berbicara itu? Supaya kita sadar bahwa selama ini kita mencoba menangkap angin dengan tangan kosong, melakukan tindakan-tindakan yang tidak penting, yang tidak ada hasilnya sama sekali untuk kita. Contoh yang tadi, mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, kan itu menangkap angin dengan tangan kosong. Betul apa tidak? Stop atuh. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan di kita cuma 3 kok. Pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Itu yang dikendalikan. Sudah, jangan mengendalikan orang lain. Pusing kalian. Jangan melawan hukum alam. Ya? Oke. Jadi dalam rangka supaya kita tidak terkena palang siang, jangan-jangan mari kita baca Quran surat Al-Kahfi yang berikut ini. Baca pelan-pelan Bapak Ibu, sengaja dibesarkan oleh saya. Lihat yang dikasih tebal dan berwarna berbeda. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, inginkah kami beritahukan kepadamu? Siapamu di sana? Siapamu di situ? Ditanya gitu aja pusing. Kan Allah bilang, inginkah kami itu Allah, beritahukan kepadamu. Sebelum dilanjut tanya dulu, kamu di sini siapa? Siapa? Ya, kalau kalian menyatakan saya, berarti kalian wajar ada di sini. Berarti mau di situ siapa? Orang yang ingin diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah sedang ngajak bicara sama siapa kalau begitu? Ya kamu yang sedang membaca, termasuk juga yang ikut siaran di live TikTok. Paham sampai sini? Suka begitu nggak kalau baca Quran? Tanya dulu kamu tuh siapa, ya toh? Lanjut. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Jadi merugi itu artinya apa? Sudah banyak melakukan amalan tapi nggak ada hasil. Sama nggak dengan judul tadi? Menangkap angin dengan tangan kosong. Jadi ini bahasa Qurannya begitu. Jadi kalau disampaikan dalam bahasa yang tadi judul, ini ayatnya. Lanjut. Jadi rugi itu yang sudah berbuat yang belum. Jadi sekarang mu di sini siapa? Emang kamu sudah berbuat? Kan ada pertanyaan lanjutannya. Kalau tadi saya tanya, mu di sini siapa? Saya. Karena belum ada lanjutannya ayatnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa yang merugi itu? Yang sudah berbuat tapi nggak ada hasilnya. Siapa? Ah, gitu. Cocok. Paham? Sampai sini. Nah, lanjut. Nggak usah pakai tafsir yang kayak gini. Gampang kok, gampang. Ya, gampang. Lanjut. Siapa orang yang sia-sia? Siapa orang yang merugi perbuatannya itu? Nih ayatnya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat 104-nya, masih Al-Kahfi yang tadi 103. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Palang siang. Karaos? Nah ngaos teh kedah karaos. Cing nyentuh kanu mana? Nya. Sing robah diri teh. Ini namanya kajian. Kajian tuh mengkaji, bukan membaca. Aneh. Maca we terus judulnya kajian. Kajian tuh mengkaji. Kemana? Ke diri. Ulangi. Siapa orang yang merugi perbuatannya itu? Yaitu
Orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Asa geus ngalakukeun anu pangsaena, tapi sia-sia kata Allah. Gak ada hasilnya, rugi. Palang siang. Jangan-jangan. Lanjut ayatnya. Oke. Siapa mereka itu? Nih kata Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu adalah orang-orang yang satu, kafaru bi ayati rabbihim, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Begitu banyak tanda-tanda Tuhan di semesta ini. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Semua yang ada di semesta ini adalah tanda-tandanya. Gak bisa melihat di balik itu. Lolong bonconong. Sampai Allah mengatakan di Quran, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Aku tuh meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu memalingkan wajahmu, kata Allah, aku ada di situ. Tetapi kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Begitu banyak tanda-tanda Allah di segala ufuk. Dan yang paling penting, tanda Allah ada di dalam diri kita semua. Melihat tanda di dalam diri aja tidak bisa. Tidak bisa. Ini orang yang kata Allah, perbuatannya sia-sia. Rugi perbuatannya. Seperti menangkap angin dengan tangan kosong. Penyebab yang pertama yang menyebabkan dia itu sia-sia perbuatannya. Satu kata Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Lolong bonconong. Tidak bisa melihat. Yang sudah sadar, saya suruh meditasi sebentar aja. Coba kamu lihat pohon. Bagaimana dia bisa tumbuh? Ada apa di balik pohon itu yang menyebabkan dia tumbuh? Kenapa dia bisa berbunga? Kenapa dia bisa berbuah? Kenapa ditanam di tanah yang sama tapi buahnya lain-lain? Rasanya juga lain-lain. Lihat beraneka macam bunga. Kalau kalian sadar di balik semua itu, ada dia sang daya semesta yang mengurus dan mengatur semua itu. Ada dia sang kecerdasan tanpa batas yang mengendalikan semua itu. Kamu tidak sekedar melihat bunga. Dia melihat yang di balik bunga itu. Coba. Kalau orang yang sudah sampai di situ kesadarannya, ya, melihat bunga, sekecil apapun dia bisa menangis. Dia melihat keindahan sang pemiliknya. Keindahan sang penciptanya. Bukan sekedar melihat bunga. Maka dia mencintai, menyayangi, menghormati semua karyanya. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk merusak. Melihat pohon, melihat semua. Bahkan melihat semua makhluk. Tidak ada sedikit pun untuk menyakitinya. Yang ada ingin menyayangi. Itu di kajian kita yang minggu yang lalu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, sungguh-sungguh iman dan amal solehnya. Kata Allah, aku akan hunjamkan ke dalam kolbunya rasa kasih sayang. Ayo tanya pada diri kita sekarang. Begitu melihat tanda-tanda Allah di segala ufuk, apa yang terjadi dengan kita? Biasa-biasa saja. Ada apa dengan kita? Dan yang kedua, penyebab orang-orang ini rugi perbuatannya, sia-sia perbuatannya. Walikoi, dia tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Cuma dua penyebabnya. Yang pertama tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Segitu dekat dia, lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Gak ada kerinduan untuk menyaksikan. Gak ada kerinduan untuk menemuinya. Aneh.
Maka lihat ayat berikutnya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimulahum yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kebangkitan. Amalannya, buku amalnya dinilai pun tidak. Palang siang. Jangan-jangan buah-buah. Geningan. Ngan asa bener tecek sorangan. Padahal benar itu kan harus didukung oleh banyak sudut pandang. Makanya dalam filsafat ilmu, benar itu setidak-tidaknya ada 3. Satu, harus memenuhi asas koherensi. Disebut benar itu kalau tidak berlawanan dengan akal pikiran yang waras. Itu ciri benar. Ini filsafat ilmu namanya. Saya kasih sedikit kuliah filsafat ilmu ya, sedikit. Biar agak akademik sedikit. Jadi ciri benar itu satu, harus memenuhi asas koherensi. Tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Contoh. Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Berarti Allah dekat? Kalau Allah dekat, kan harusnya rumah Allah juga dekat. Tapi kita sering bilang Allahnya dekat dengan kita, rumahnya ada di sana, jauh. Memenuhi asas koherensi? Tidak. Berarti berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Jadi dari sisi sudut pandang ilmu, itu tidak memenuhi asas keilmuan sebagai kebenaran. Timbul pertanyaan lagi, lalu kenapa kalau begitu? Ya, kok Baitullah ada di sana? Nah, pahami, Baitullah yang di sana tuh simbolisnya. Benar? Benar secara syariat. Jangan menyalahkan. Lalu Baitullah yang dekat? Benar? Benar secara hakikat. Makanya kita belajar agama harus ada syariatnya, ada torikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Makanya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj kan disimbolkan tuh kendaraannya tuh buruk. Kakinya 4, kuda kakinya 4 dan bersayap. Ternyata menurut Imam Al-Dardiri, kaki 4 itu melambangkan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kalau ingin mencapai pencapaian puncak spiritual, gak boleh menegasikan salah satu dari yang 4. Jadi kalau begitu, pergi ke Baitullah yang syariat perlu silakan. Yang punya uang pergi ke sana, baca simbol-simbol di sana. Apa simbol Hajar Aswad, apa simbol Multajam, apa simbol Makom Ibrahim, apa simbol Hijr Ismail, apa simbol Rukun Yaman, apa simbol dari Marwah dan Sofa. Baca semuanya. Itu semua simbol. Itu semua adalah tanda-tanda untuk mengantarkan perjalanan kita menemukan jati diri kita sendiri. Selesai dari sana, itu baru syariat. Jangan lupa hakikatnya bagaimana. Tuh. Baru benar belajar agama. Kan jadi ketemu semuanya. Makanya waktu kemarin saya diundang di acara yang sangat terhormat. Kalian semua jamaah BSI, wakilnya ada 180 orang diundang ya oleh sahabat kita ya dari keyakinan yang berbeda. Kita disajikan tarian menuju kesadaran puncak. Jadi tariannya itu judulnya tarian untuk menuju kepada kesadaran tertinggi tariannya. Tarian itu dibuka dengan menampilkan bekicot, keong, cangkang keong, dan diakhiri dengan penyerahan permata kepada sang kesadaran. Luar biasa. Itu gambaran awal. Tahu keong? Cangkang keong tahu? Kantos nincak tangkal cangkang keong? Atau neureuy cangkang keong? Atau keong magang teuing tutut meureunanya? Ari tutut eusina raos? Raos abdi oge sok minggu sareng pun bojo kapuncrut tah tutut.
Tapi kalau ketelan satu aja kulitnya, ke rumah sakit.